Minasan, konnichiwa, watashi wa Amanda desu. Kore kara kanta ni ohana sasete itadakimasu. Dozo yoroshiku onegaishimasu. Untuk video kali ini saya akan menjelaskan beberapa bunkei yang ada di buku praktis dan beberapa perubahan juga. Jadi untuk lebih jelasnya bisa langsung disimak pada video penjelasannya ya. Oke minasan, ini ada bentuk bunkei narimasu. Ini ada kata sifat i, kata sifat na, dan kata benda. Nah biasanya untuk kata sifat i-nya itu dihilangkan menjadi ku narimasu. Lalu untuk kata sifat na-nya hilang diganti dengan ni. Kata benda juga sama menggunakan ni narimasu. Nah contoh kalimatnya ada yoru wa samuku narimasu. Nah ini untuk contoh kalimat kata sifat i, artinya itu malam menjadi dingin. Dan untuk kata sifat na itu ada konomachi wa nigi akani narimasu. Kota ini menjadi ramai. Sedangkan untuk kata benda imoto wa sensei ni narimasu. Adik perempuan akan menjadi guru. Jadi ini bentuk perubahan kata sifat i, kata sifat na, kata benda ke dalam bunkei narimasu. Yang ini adalah bentuk menyopankan ya minasan. Lalu di bunkei target berikutnya yaitu ada yonishimasu. Ini bentuk perubahannya ada bentuk chisoke dan naike. Nah jika usahanya dalam bentuk positif itu biasanya menggunakan chisoke, dan jika usahanya dalam bentuk negatif itu menggunakan perubahan naike. Nah untuk yonishima sendiri ini artinya itu berusaha atau mencoba untuk. Nah untuk kalimatnya, contoh kalimatnya itu mainichi benkyou suru yo ni shimasu. Setiap hari akan berusaha untuk belajar. Ini untuk bentuk positif yaitu bentuk chisoke, lalu bentuk negatif naike-nya ada karaimono o tabe nai yo ni shimasu. Akan berusaha untuk tidak makan makanan pedas. Nah, untuk yonishimasu ini merupakan ungkapan yang digunakan untuk menyatakan suatu hal yang berusaha untuk dilakukan. Jadi artinya itu berusaha untuk atau mencoba untuk. Lalu selain bentuk yonishimasu, ini ada juga bunkei yang hampir mirip-mirip yaitu toshimasu. Nah untuk toshimasu ini untuk perubahan kata kerjanya menggunakan perubahan ikouke. Nah perubahan ikouke itu kayak gimana sih minasang? Untuk perubahan ikouke itu biasanya untuk grup 1 ichigrupu biasanya vokal i diubah ke vokal o ditambahkan u. Contohnya misalkan ikimas jadi iko. Nah, misal grup 2-nya itu ada tabemas menjadi yo, 3 tambahkan yo aja. Jadi ini perubahan kata kerjanya diubah ke ikouke lalu bertemu dengan toshimasu, artinya itu berusaha atau mencoba untuk. Biasanya untuk bunkei toshimasu ini menyatakan bahwa kita sedang mencoba melakukan sesuatu yang baru akan dilakukan tapi belum tentu terjadi. Biasanya atau kadang-kadang ini menunjukkan sesuatu yang terjadi tepat saat akan dilakukan. Contoh kalimatnya itu ada undo shiyou to shimasu, akan mencoba untuk olahraga. Jadi ini akan mencoba atau akan berusaha untuk olahraga. Jadi ini untuk contoh kalimat dari bentuk ikouke to shimasu, artinya berusaha untuk atau mencoba untuk. Selain bentuk to shimasu, ini ada juga bentuk kata kerja ru atau na yoni. Nah ini berbeda dengan yonishimasu ya minasang, karena untuk yoni ini adalah dipakai biasanya itu untuk harapan ataupun doa, dan terutama untuk hal yang tidak bisa dikontrol diri kita sendiri secara langsung. Jadi seperti itu. Nah,
Untuk contoh kalimatnya seperti ini. Shiken ni gokaku dekiru yo ni. Semoga bisa lulus pada ujian. Nah, ini untuk bentuk jisouke karena sama ya minasang. Untuk doa yang positif ini menggunakan bentuk jisouke dan negatifnya menggunakan naike. Nah, untuk contoh naike-nya ada amega furanai yoni. Semoga tidak turun hujan. Jadi untuk kata kerja ru atau nai yoni ini artinya itu supaya, agar, ataupun semoga ini dalam bentuk harapan atau doa ya minasang. Nah, untuk bentuk yoni ini biasanya setelah yoni bukan langsung shimas ataupun narimas. Jadi berbeda dengan yoni shimas yang sebelumnya nih minasang. Lalu lanjut, ini ada juga perubahan nara, artinya itu kalau sih. Nah, biasanya untuk grup pertama ichi grupu itu vokal i diubah ke vokal u atau dibentuk ke jishoke, bisa jishoke ataupun bentuk futsu lainnya ya minasang. Nah, misalkan diambil contohnya itu contoh jishoke, yaitu bentuk kamus ini biasanya untuk vokal i diubah ke vokal u lalu ditambahkan nara. Nah, contohnya misalkan kakimas menjadi kaku nara. Artinya itu kalau menulis sih, seperti itu ya minasan. Jadi kalau sih. Nah, contoh lainnya ada misalkan ikimas. Nah, ikimas itu diubah ke bentuk jisouke lalu tambahkan nara menjadi ikunara kalau pergi sih. Nah, untuk grup kedua ini ada tinggal tambahkan nara saja ya minasang. Bentuk futsu itu banyak minasang, ada bentuk ru, bentuk nai, tai, dan ta. Contoh kalau di buku ini bentuk ta ya minasang. Jadi tabemas menjadi tabemashita nara. Ini bisa bentuk futsu lainnya, tapi saya ambil untuk bentuk jisouke dulu aja nih minasang. Contohnya misalkan jisouke itu ada tabemas menjadi taberunara kalau makan sih. Dan untuk kata sifat i, kata sifat na, untuk kata sifat i, kata sifat na ini i-nya ikut bertemu nara, kata sifat na, nanya dihilangkan langsung bertemu dengan nara. Kata benda juga langsung bertemu dengan nara ya minasang. Contohnya kata sifat i, atsui nara kalau panas sih. Kata sifat na, shizuka nara kalau tenang sih. Dan kata benda ame nara kalau hujan sih. Jadi artinya itu kalau sih. Seperti itu ya minasang. Jadi bentuk futsuke i-nya ikut, kata sifatna, kata benda langsung bertemu dengan nara saja. Lalu selain perubahan bentuk nara, ini ada juga perubahan bentuk ba, artinya itu kalau. Nah, perubahan untuk bentuk ba ini biasanya vokal i ke e. Untuk ichi grupu tinggal tambahkan ba. Contohnya kakimas menjadi kakeba, artinya itu kalau menulis. Lalu ada aimas menjadi aiba kalau bertemu. Nah, untuk grup kedua atau ni grupu ini tinggal tambahkan reba saja minasang. Jadi contohnya tabemas, tabereba, nemas menjadi nereba. Kalau tidur, kalau makan, seperti itu. Dan untuk sang grupu ini tidak beraturan ya minasang. Jadi simas menjadi sureba, kimas menjadi kureba, seperti itu. Dan untuk kata sifat i-nya dihilangkan, diubah menjadi kereba. Jadi misalkan samui dingin menjadi samu kereba kalau dingin. Jadi i-nya hilang ditambahkan dengan kereba. Jadi samu kereba. Dan untuk kata sifatna, kata benda langsung bertemu dengan nara atau deareba. Jadi misalkan shizukana menjadi shizuka naraba kalau tenang. Nah, bisa naraba ataupun bentuk deareba. Bentuk deareba ini adalah dearimas ya minasang, seperti itu.
Lanjut, setelah perubahan ba, ada juga bentuk bahodo, artinya itu semakin. Nah, biasanya untuk bahodo ini menggunakan kata kerja ataupun keterangan yang dibikin menjadi dua perubahan. Nah, untuk perubahan positif ini menggunakan jisoke, perubahan negatif menggunakan naike, ada kata sifat i dan kata sifat na atau kata benda. Nah, contoh kalimatnya di buku ini ada. Untuk perubahan yang positif dulu nih menasang. Contohnya watashi wa tabereba taberu hodo futorimasu. Saya semakin makan semakin akan gemuk, seperti itu. Jadi semakin menggunakan dua perubahan kata kerja ataupun keterangan. Dan ini diambil bentuk negatifnya ada watashi wa tabenakereba tabenai hodo futorimasen. Saya semakin tidak makan semakin tidak gemuk, seperti itu. Ini bisa menggunakan kata sifat i ataupun kata sifat na atau kata benda juga bisa ya minasang. Contoh kalimat yang lain ada nihongo o benkyou sureba benkyou suru hodo muzukashiku narimasu. Artinya semakin belajar bahasa Jepang semakin akan menjadi sulit. Itu contoh kalimatnya. Selain bentuk perubahan hodo, ini ada juga bentuk hodo lainnya, hodo ataupun gurai yang artinya itu sama yang menasang persamaan, kira-kira atau seperti. Nah, contoh kalimatnya ada nakitai hodo nakashi des. Artinya itu sedih seperti ingin menangis. Sedangkan contoh dari gurai ini ada biku risuru gurai takai des. Mahal kira-kira terkejut. Nah, untuk hodo, pembanding dari hodo dan gurai, hodo itu lebih kuat, serius, dan formal. Sedangkan gurai ini lebih terkesan santai dan bentuk perkiraan. Nah, selain bentuk hodo ini ada juga bentuk yori atau hodo, lalu maseng artinya itu tidak se. Nah, untuk yori sendiri artinya itu daripada, tapi sejatinya yori artinya itu dari. Sedangkan hodo ini artinya itu seperti. Nah, contoh kalimatnya ada nihongo wa eigo hodo muzukashiku arimasen. Artinya bahasa Jepang tidak sesulit seperti bahasa Inggris. Ini untuk bentuk yang hodo. Bentuk yorinya dan nihongo wa eigo yori muzukashiku arimasen. Artinya itu bahasa Jepang tidak sesulit daripada atau dari bahasa Inggris. Oke, tadi udah ada bentuk perubahan ba dan nara, terus ada juga perubahan to nih minasang. Untuk perubahan to itu pola kalimatnya diubah ke bentuk jisouke lalu tambahkan to, artinya itu kalau. Jadi contohnya misalkan kakimas diubah ke jisouke menjadi kaku, tambahkan to. Berarti kakuto artinya itu kalau menulis. Aimas diubah menjadi jisouke au, tambah to menjadi auto kalau bertemu. Biasanya untuk ichikurupu vokal i diubah ke vokal u bentuk jisouke lalu tambah to. Nah, contoh lainnya ada araimas menjadi arau bentuk jisouke lalu tambah to artinya kalau mencuci. Dan untuk ini grupu ini tinggal tambahkan to aja. Untuk tabemas bentuk jisouke-nya taberu menjadi taberuto kalau makan. Shimas menjadi suruto, kimas menjadi kuruto. Kata sifat i tinggal bertemu dengan to aja. Jadi contohnya takai tinggal bertemu to jadi takai to kalau mahal. Nah, kata sifat na atau kata benda ini menggunakan da ya minasang. Kata sifat na ataupun kata benda menggunakan da, jadi yumeina menjadi yumei dato kalau terkenal.
Nah, selain bentuk perubahan to, ada juga bentuk perubahan futsu de ba aiwa. Futsu ba aiwa artinya jika, kalau, apa, atau apabila. Nah, untuk perubahannya ikimas diubah ke bentuk chisoke juga atau bentuk futsu lainnya juga boleh. Yang penting bentuk futsu nih minasan, tapi saya ambil bentuk chisoke aja. Jadi ikimas menjadi iku baai kalau pergi, jika pergi atau apabila pergi. Untuk nigrupu tabemas jadi taberu baai kalau makan. Nah, ini untuk kata sifat i langsung bertemu dengan baai. Kata sifat na itu nanya tidak ikut. Lalu untuk kata sifat nah ini nanya juga ikut, contohnya nigiaka. Sebenarnya ini nggak ada nanya, tapi nigiaka na baai artinya kalau ramai. Jadi kata sifat na nanya ikut. Dan untuk kata benda ini menggunakan partikel no. Jadi ame no baai kalau hujan. Lalu ada di poin 225 sampai 230 ini ada kata kerja masnya dihilangkan bertemu dengan nagara artinya sambil. Nah, contohnya ada benkyoshi nagara ongaku o kikimas artinya sambil belajar akan mendengar musik. Selain bentuk nagara ada bentuk yasui dan nikoi. Nah, untuk yasui ini artinya mudah. Tapi biasanya yasui kalau berdiri sendiri itu artinya murah ya minasang. Tapi kalau sudah bertemu dengan bunke ini, kata kerja masnya dihilangkan bertemu yasui artinya itu mudah. Nah, contohnya ada kononiku wa tabe yasui desu. Daging ini mudah dimakan atau mudah makan. Nah, ini juga ada kata kerja masnya dihilangkan. Nikui artinya itu sulit atau susah. Jadi kalau nikui sendiri ini tidak bisa diartikan sulit atau susah jika berdiri sendiri, karena untuk sulit itu bisa diartikan mozukasi ya minasang. Jadi jika dalam bunke ini nikui artinya itu sulit atau susah. Nah, contohnya ada kono niku wa tabe nikui desu. Artinya itu daging ini sulit dimakan atau sulit makan. Nah, ini ada bunke yang hampir mirip-mirip ya minasang. Nah, ini ada bunke kata kerja mas dihilangkan panashi artinya itu membiarkan atau terus-menerus. Nah, ini bunkenya hampir mirip dengan bunke mama ya minasang, sona mama yang artinya juga terus-menerus atau dibiarkan begitu saja. Contoh kalimatnya ada doaga akip panashi desu artinya pintunya membiarkan terus-menerus terbuka. Nah, ini sama seperti bunke mama, jadi bisa menggunakan panashi ataupun bentuk bunke mama. Nah, kalau bunke mama ini doaga aita mama artinya itu pintunya biarkan dalam keadaan terbuka seperti itu. Nah, untuk notnya ini ada panashi itu dibiarkan atau dalam bentuk lalai, sedangkan sonomama atau bunkei mama ini keadaan formal. Lalu lanjut aja nih minasang ya di bunkei selanjutnya ini ada bunkei kata kerja masnya dihilangkan bertemu dengan sugimas. Nah, untuk sugimas ini artinya itu berlalu atau melalui bentuk kelompok kedua, tapi jika pada bunke ini artinya itu terlalu banyak atau berlebihan. Ini biasanya menunjukkan suatu melebihi batas normal. Nah, untuk kata sifat i juga ada, kata sifat na ada. Contohnya, untuk kata kerja ini ada menggunakan nomimas menjadi nomi sugimas atau bisa nomi sugi aja juga bisa minasang. Artinya itu terlalu banyak minum atau berlebihan minum. Nah, untuk kata sifat i-nya hilang, kata sifat i-nya hilang bertemu dengan sugimas
takai menjadi takasugimas atau takasugi, artinya terlalu mahal atau berlebihan mahal. Artinya bisa terlalu banyak ataupun berlebihan. Nah, untuk kata sifatna ada kangtana atau diubah menjadi sugimas, ini kangtan sugimas. Jadi nanya tidak ikut minasang. Artinya terlalu mudah atau berlebihan mudah, bisa ya minasang artinya. Lalu ada di bunkei terakhir nih minasang, ada bentuk mas, kata kerja masnya dihilangkan, nausu artinya ulang. Ini biasanya ditunjukkan saat melakukan sesuatu lagi dari awal atau memperbaiki dengan mengulang. Contohnya repoto o sukuri nausu, artinya membuat ulang laporan. Jadi ini menunjukkan kegiatan yang dilakukan lagi mulai dari awal atau memperbaiki dengan mengulang sesuatu. Oke minasang, seperti itu. Sepertinya untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu. Yang sudah mendengarkan dan menonton sampai akhir, domo arigatou gozaimasu. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Jamatane.